Setiap tahun di bulan Februari, dunia ini penuh dengan warna merah muda, lalu penuh dengan apalagi coklat, lalu penuh dengan makan malam romantis, kata-kata penuh dengan kasih sayang, romansa-romansa yang manis di media sosial. Wah, semuanya itu digunakan sebagai ajang untuk mengungkapkan perasaan. Tapi sahabat saya bagi negeri, benarkah kalau kita bicara tentang kasih itu cukup hanya dengan mengungkapkan perasaan? Atau bentuk kasih itu sudah terpenuhi dengan kita menerima coklat, cenderamata, atau momen-momen yang spesial? Ya, bagi banyak pasangan kasih itu seringkali memudar saat konflik datang, saat ekonomi menekan, kelelahan menguasai dan komunikasi udah mulai retak. Nah, disinilah kita tuh sebenarnya perlu bertanya, apakah kasih dalam rumah tangga Kristen ini dibangun di atas emosi atau berakar pada kebenaran Injil? Dalam episode kali ini kita akan mengulas makna Hari Kasih Sayang. Ya, bukan menurut budaya populer tetapi menurut kebenaran Injil tentunya. Namun sebelum kita lanjut, jika Anda dan pasangan Anda sedang bergumul dalam relasi Anda sudah mulai merasa lelah secara emosional atau rohani, dan Anda sungguh membutuhkan doa, hubungi telepon 0811 9914 240 atau WhatsApp di 0822 1500 2424. Ada orang-orang yang siap melayani Anda dengan tulus dan penuh dengan kasih. Sekarang kita simak perbincangan saya bersama narasumber kita yang spesial, yaitu Pastor Deborah Kristanto. Shalom Ibu Deborah. Shalom, Pak Andi. Panggilan akrab Ibu, mohon izin Ibu Debbie atau Ibu Deborah? Deborah. Ada yang panggil Debbie juga sih. Oke, Ibu lebih nyaman apa nih dipanggilnya dalam Nyaman obrolan? semua, Deborah atau Debbie. Oke. Mungkin lebih singkat Debbie ya. Oke, baik. Nah, kita bicara hari kasih sayang. Ibu Ya. masih ingat nggak sebelum Ibu jadi hamba Tuhan nih ceritanya? Ya, ya. Apakah Ibu juga memahami hari kasih sayang dulu seperti itu, ungkapin perasaan dan Iya, sebagainya? betul. Ya dulu kan kalau masih zamannya masih muda ya, Ya. kan kita itu ingin mengungkapkan kasih sayang, memberikan mawar, memberikan coklat kepada orang-orang yang kita kasih, kepada Ya. teman-teman. Ya. Nah, seperti itu sih kalau waktu Valentine dulu ya. Iya, tapi kalau setelah Anda sekarang sudah jadi hamba Tuhan, Iya. apakah ada perspektif yang lebih benar dan tepat mengenai hari kasih sayang ini? Ya, kalau dunia ini ya memang ada bagus ya, Valentine itu membuat orang mengingat tentang kasih ya, sehingga karena kasih itu memberi, kasih itu memberikan perhatian. Ya. Tetapi kalau di dalam Alkitab, kasih itu kan Tuhan ajarkan itu jauh lebih dalam dari apa yang kita mengerti. Kasih yang Tuhan ajarkan kan kasih agape. Betul. Agape itu kasih yang tanpa syarat, kasih pengorbanan, kasih yang tidak mementingkan diri sendiri. Bahkan Tuhan Yesus berkata, kasihilah sesamamu seperti aku telah mengasihi kamu. Jadi standarnya itu adalah kasihnya Tuhan Yesus. Oke. Tidak hanya sekedar memberi, kita tidak hanya sekedar menerima, Ya. tetapi ada yang lebih dalam, mengasihi, kasih yang menyembuhkan, kasih yang memulihkan, Ya. kasih yang membuat kita itu tahu arti pengorbanan yang tidak mementingkan diri sendiri. Oke, berarti di sini ada dua standar lah ya, Kak. Ya. Kasih standar yang secara populer umum, Ya, dunia. tapi ada satu lagi standar yang lebih mulia dan lebih tinggi gitu. Kasih yang sejati, dan menurut Ya. saya itu kasih yang powerful. Ya. Nah, bagaimana cara untuk kita bisa sampai di kasih yang sejati ini, Bu? Ya, untuk kita dapat memberikan kasih, kita itu harus menerima dulu kasih dari Tuhan kan, supaya kita paham. Betul. Karena kita tidak bisa memberi yang kita tidak punya. Kita Ya. tidak bisa memberi apa yang belum kita terima. Ya. Nah, supaya kita bisa mengasihi orang, kita lebih dulu juga sembuh. Karena banyak dari kita itu tidak bisa mengasihi karena kita ini adalah orang dari background yang terluka, Betul. tidak menerima kasih. Betul. Sehingga itu yang kita itu harus bereskan. Makanya Tuhan itu baik, firman Tuhan katakan, aku yang menyembuhkan. Itu yang membuat kita semakin kita tahu arti kasih yang kita terima, kita diampuni, Ya. kita yang dari background yang tidak benar diterima oleh Tuhan, lalu kita bisa menerima diri kita sendiri, maka kita nanti bisa mengekspresikan, baru kita bisa mengasihi orang semakin hari, semakin bisa mengasihi seperti standarnya firman Tuhan. Wow,
Padahal sebenarnya rata-rata orang tuh kan, saya terluka, kamu terluka. Ya Ya, sudahlah, kita sama-sama terluka. berdasarkan dari pengalaman pribadi, nggak usah saling melukai. Jadi kita sama-sama cinta. Ternyata justru luka dengan luka ketemu tambah besar Tambah lukanya. besar, iya, tambah saling Sehingga melukai. hari-hari ini banyak rumah tangga yang berpondasi di tempat yang salah. Ya, Karena mereka tidak mengakar kepada kasih yang sejati itu. betul. Kalau ada yang saat ini juga bertanya-tanya, masih adakah harapan saya untuk memperbaiki rumah tangga saya ini? Saya bermodalkan cinta, tapi ternyata cinta tidak cukup untuk mempertahankan rumah tangga saya. Apa yang bisa Ibu sampaikan? Ya, di dalam Tuhan Yesus itu tidak ada yang tidak bisa diselesaikan, tidak ada yang tidak bisa dipulihkan. Sehingga kalau orang katakan apakah aku sekarang masih bisa pernikahan kami dipulihkan dan sebagainya, Ya. tidak ada yang tidak bisa karena setiap orang di dalam Yesus tidak ada orang yang ketemu Tuhan tidak dipulihkan. Ya. Makanya di dalam kehidupan kita itu kenapa kita harus punya hubungan dengan Tuhan supaya kita tahu kebenaran. Ya. Dan itu tadi kebanyakan orang-orang itu di dalam pernikahan mereka itu main perasaan ya, cinta itu dengan perasaan. Kalau cinta pakai perasaan, perasaan itu kan tidak bisa tidak bisa tetap ya, perasaan itu bisa hari ini senang, besoknya enggak. Karena di dalam diri manusia yang paling rapuh itu hatinya atau perasaannya. Ya. Makanya sekuat-kuatnya orang, kalau segagah-gagahnya orang, terus tiba-tiba dia diputusin cinta, wah langsung rapuh ya kan. Ya. Atau anaknya mati, dia tuh langsung bisa pingsan karena hati itu yang tempat yang paling rapuh. Itu sebabnya pada waktu kita menjalin hubungan di dalam pernikahan, kita tidak bisa berdiri dalam perasaan aja. Betul. Terus kemudian kita tidak boleh berhubungan di dalam keadaan yang penuh dengan luka. Ya. Makanya kita harus sembuh, kita harus bisa melepaskan pengampunan, kita harus move on dengan dari masa lalu. Ya. Sehingga pada waktu kita bertemu dengan pasangan kita dalam keadaan sudah utuh, sama-sama sudah utuh. Betul. Gitu, Pak Andi. Saya tertarik dengan apa yang Ibu sampaikan tadi. Ada istilah yang menyeratkan bahwa kasih sayang ini bukan cuma sekedar pasangan dalam konteks suami istri atau pacaran, tetapi juga ada hubungan orang tua dan anak ya. Iya, iya. Ya artinya sebenarnya ada harapan untuk keluarga-keluarga Kristen untuk bisa mengalami pemulihan. Padahal sesungguhnya katakanlah mereka sudah tahu Yohanes 3:16 itu kan dasar pondasi keluarga Kristen di mana harus memiliki pengorbanan, harus mau untuk berkorban. Alih-alih berkorban, banyak hari-hari ini banyak orang yang menggerutu dalam pengertian begini, justru saya kebanyakan berkorban, saya makin diinjak. Nah ini ini cara mengatasi bagaimana, Bu? Nah ini, kadang banyak orang itu tidak tahu tentang arti membangun boundaries, batasan. Makanya banyak orang itu mengasihi, kita memang mengasihi, tapi kan Tuhan ajar kita itu juga untuk mendidik kan. Betul. Kita ini bukan juru selamat, sehingga kalau kita menolong orang, menolong terus ya kan. Ya. Akhirnya orang itu nggak dewasa, lama-lama kita yang menjadi kecewa, kita menjadi pahit. Betul. Makanya kenapa kita membangun boundaries itu atau membangun batasan supaya orang yang kita bantu dan kita sehat mental, orang itu juga. Makanya tadi kan ada istilah orang bilang gini, saya sudah nolong terus akhirnya diinjek-injek. Nah karena dua-duanya salah. Yang satu tidak tahu berterima kasih sehingga tambah memanfaatkan. Oke. Yang kita sendiri tidak membangun batasan sehingga bisa dimanfaatkan. Oke, bagaimana untuk yang satu segera tahu berterima kasih dan yang sisi lain itu Ya. segera dengan cepat untuk build their boundaries supaya tidak kelewat batas. Betul. Dan akhirnya malah jadi menghambur-hamburkan Iya. perhatian dan pengorbanan Iya. itu menjadi Iya. begitu murah, Iya. padahal pengorbanan itu sangat mahal. Iya, Apa yang harus betul. dilakukan step-step by step-nya yang practically? Kayak contohnya ya, kayak saya aja dulu ya, misalnya saya dulu melayani anak-anak muda, Ya. ya kan, orang-orang yang orang-orang yang bermasalah, ada orang-orang yang tidak punya uang, orang-orang yang punya hutang dan sebagainya. Nah, karena saya mengasihi, siapa saja bisa makan di rumah saya, yang punya hutang saya bayarin, ya kan, karena saya mengasihi dengan tulus. Ya. Tetapi kalau saya tidak membangun batasan, saya terus memberi, akhirnya mereka tidak membuat mereka pulih, tidak membuat mereka belajar, malah hutang terus dengan harapan saya akan bayar terus. Nah, karena sekarang saya harus mulai tahu supaya mereka tahu berterima kasih dan tahu mengucap syukur dengan apa yang mereka terima. Akhirnya saya menolong pada waktu pertama misalnya dia punya hutang. Saya memberi, tetapi dengan saya sudah ngomong, kamu kalau punya hutang lagi saya tidak akan menolong kamu karena kamu harus mengalami perubahan. Saya akan mendidik dia, walaupun saya waktu itu belum pendeta ya, tapi mulai memberikan kalau kamu tidak bisa mengatur hidupmu ya kamu juga akan hancur. Nah dalam hidup
kita itu juga demikian. Segala sesuatu itu harus ada boundariesnya, ada batasan. Supaya orang itu nggak melihat kita sebagai juru selamatnya tetap Tuhan Yesus. Kalau kita nggak punya batasan, lama-lama akhirnya mereka itu bergantung pada kita dan Tuhan tidak suka karena Tuhan adalah yang cemburu. Tapi begitu kita punya batasan, kapan kita harus menolong, kapan kita tidak menolong. Artinya tidak menolong ini bukan berarti terus kita nggak menolong. Kan banyak yang kita harus tolong. Tapi nggak harus dengan orang itu terus. Karena orang itu juga harus berdiri dan punya iman, berdiri atas imannya dan bergantung kepada Tuhan Yesus. Kita hanya memberikan pertolongan, memberikan dorongan, dan kita mengarahkan ke jalan yang benar. Wow. Itu, Pastor. Apa yang Ibu sampaikan sebenarnya kalau dilakukan ini akan menjadi sebuah edukasi yang memulihkan sekaligus memperbaharui keadaan health mentalnya setiap orang-orang yang suka menolong seperti Ibu ya. Tapi Ibu sudah nggak pernah lagi bayarin utang atau bagaimana? Ya intinya ini bukan berarti bahwa Anda langsung wah saya punya utang ini enggak ya. Tapi ini saya bayangkan kalau orang tua juga nggak boleh selalu nolong anak ya. Iya. Ya, karena hanya dengan kasih sayang, kan sayang sama anak, apa-apa ditolong, apa-apa ditolong. Lama-lama anak-anak malah nggak bisa apa-apa. Ya, makanya standar kita kan Tuhan Yesus ya. Tuhan Yesus sendiri kan di dalam firman Tuhan mengasihi orang Israel, mengasihi sangat kan. Tetapi tidak selamanya orang Israel yang digendong kan. Kadang-kadang dilepasin. Bahkan Alkitab berkata Tuhan itu menyesah, memukul mereka dengan rotan. Itu didikan. Karena Tuhan itu kayak contohnya misalnya Daud atau bangsa Israel. Kadang mereka harus berteriak-teriak seakan-akan Tuhan nggak ada. Itu kan untuk mendidik mereka, nggak dimanjakan. Ada saatnya, makanya saya sering dulu khotbah, seringkali Tuhan itu nggak cuma waktu doa kita dikasih mujizat, kadang kita cuma dikasih hikmat untuk kita tahu jalan keluar, kita kadang cuma dikasih kekuatan untuk bisa menghadapi masalah, itu kan untuk didikan. Nah sama dengan kita, kadang-kadang orang Kristen itu cuma taunya tulus, sehingga kalau menolong, wah tulus banget ditolongi terus, akhirnya kita sendiri mental kita jadi hancur, hidup kita jadi hancur, waktu kita habis sia-sia hanya untuk menghabiskan pada orang-orang yang tidak tepat, karena mereka hanya mau menerima tapi tidak mau dididik. Ya itu makanya ada batasan seperti Tuhan Yesus mendidik muridnya kan, ada saatnya ditinggal kan. Betul. Dari situlah dia justru bangkit menjadi orang-orang yang benar. Oke. Hari-hari ini saya lihat baca berita juga ada banyak rumah tangga diguncang, kemudian juga keluarga juga diguncang. Dan semuanya memiliki konflik masing-masing. Setelah ditelusuri, akarnya adalah rasa kecewa, Bu. Nah, yang mau saya tanyakan, bagaimana Injil bisa menjadi jawaban yang paling akurat dan akuntabel sebagai obat untuk memulihkan rasa kecewa itu, sehingga konflik ini tidak berkepanjangan dan satu dengan yang lain bisa saling membangun satu sama lain. Pertama dasarnya itu yang kita harus membuat kita itu bisa kuat, karena firman Tuhan berkata segala sesuatu Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Orang bisa merancangkan yang jahat tetapi Tuhan itu bisa mengubahnya itu menjadi kebaikan, menjadi keuntungan. Nah kalau kita itu sudah punya prinsip itu, kita tahu, maka kita tidak mudah kecewa. Karena kita tahu sekecewa apapun orang mengecewakan kita, kita tahu bahwa itu bisa Tuhan balik menjadi kebaikan. Nah kemudian yang kedua dasarnya itu bahwa Tuhan kok yang memegang hidup saya. Orang, suami, istri, atau orang tua bisa menghancurkan saya, atau teman kita bisa menghancurkan, mengecewakan. Tetapi kalau kita tahu bahwa di dalam Tuhan, Tuhan itu yang memegang hidup, Tuhan itu yang memegang masa depan, itu yang membuat kita punya pengharapan. Kayak saya dulu, saya difitnah pernah, ya kan, dikecewakan dan sebagainya. Kalau melihat itu saya bisa kecewa. Ada orang yang menyakiti saya, orang NPD ya, saya pernah ngalami, itu saya bisa mungkin trauma. Tetapi setelah saya melihat bahwa Tuhan itu turut bekerja, Tuhan tidak membiarkan segala sesuatu itu saya berjalan sendirian, ada segala sesuatu ada maksud Tuhan, mungkin ada yang saya harus belajar. Nah dari situ saya akhirnya bisa move on, saya bisa mengampuni, saya bisa menjadi dewasa, saya tahu apa yang saya harus lakukan untuk menghadapi orang-orang yang mengecewakan, dan saya tahu apa yang harus saya lakukan untuk hati saya. Dan itu semua karena bersumber dari kebenaran Injil. Iya, dari Injil. Budaya modern mengatakan kasih. Kebenaran Injil itu lain cerita. Ini harus dipisahkan gitu. Tapi sebenarnya kan kasih dan kebenaran Injil seperti yang Ibu sampaikan ini kan sebenarnya satu kesatuan ya. Sebuah sinergi, kolaborasi yang menghasilkan sebuah energi yang begitu luar biasa, supernatural.
kenapa kasih dan kebenaran Injil itu tetap harus jadi satu, nggak bisa pisah? Iya, karena kita itu tidak tahu kebenaran tanpa Injil kan. Kayak tadi itu, kalau saya terluka, dunia itu tidak tahu bagaimana menyembuhkan luka sebenarnya. Tapi Injil itulah yang ngajarin caranya kamu sembuh luka justru mengampuni. Tapi dunia lagi banyak Bu, cara menyembuhkan, memulihkan hubungan sama istri. 1, 2, 3 langkah, aku kan 10 Healing, langkah ya. berikut ini. Nah itu. Pergi healing, Iya, ya kan? iya. Itu apakah itu juga bisa jadi patokan atau sesungguhnya tetap kita harus back to Bible? Semuanya tuh harus back to Bible karena pertama kita itu manusia itu ciptaan ya. Kita itu tidak pernah tahu jalan yang benar. Tetapi yang tahu jalan yang benar dan cara yang benar itu cuma Tuhan. Makanya pada waktu kita terluka dan sebagainya, terus tadi kasih itu harus berdasarkan Injil, semuanya Injil. Karena kita baru tahu segala sesuatu itu lewat Injil. Kebenaran itu kan, Injil itu adalah kebenaran. Makanya kalau kita melakukan apa yang Alkitab ajarkan, maka kita itu akan menikmati, firman Tuhan berkata kalau kamu tahu kebenaran, maka kebenaran itu akan memerdekakan. Memerdekakan di sini menyembuhkan, melepaskan, ya kan, menyembuhkan kita. Itu sih Pastor. Dalam perjalanan saya ke studio, tiba-tiba jalanan yang awalnya mulus tuh banyak lubang-lubang Bu. Terus lubangnya kecil-kecil semua dalam-dalam gitu kan. Jadi makanya semua orang pelan-pelan gitu kan. Tiba-tiba tersirat begini, kira-kira mungkin banyak juga ya rumah tangga yang sekarang yang memiliki lubang-lubang seperti itu. Yang dibiarkan gitu saja karena nggak terlalu besar. Menurut Ibu berdasarkan pengalaman Ibu dari sisi personal maupun dari hamba Tuhan, seberapa bahayakah kalau kita biarkan lubang-lubang kekecewaan itu kita biarkan? Udahlah ini nggak terlalu ganggu pekerjaan saya, toh saya juga masih dapat income besar. Atau apa yang harus dilakukan supaya setiap pasangan keluarga-keluarga ini berani untuk menata ulang kembali dan cepat tanpa harus mengalami hal yang sama. Iya, kadang-kadang banyak pernikahan itu ada lubang-lubang yang dibiarkan kan. Itu mereka sendiri produk dari keluarganya masa lalu yang penuh dengan lubang, punya kecewa. Kan kita tahu ya tentang membuka celah ya. Membuka celah itu karena ada kekecewaan kita biarkan. Makanya ada pernikahan-pernikahan itu yang hancur, pernikahan-pernikahan yang menjadi dingin. Itu semuanya dimulai dari membiarkan hal-hal kecil dan itu terus menerus kayak saling melukai, ya kan, saling menyakiti, janji yang tidak ditepati, kemudian kesalahan-kesalahan, misalnya suami orangnya malas dan tidak pernah berubah dari kebiasaannya, itu kayaknya lubang-lubang kecil tapi kalau diakumulasi itu menjadi besar dan itu menjadi bom waktu. Itu sebabnya kenapa sebagai anak Tuhan Alkitab kan mengajarkan kita bertobat setiap hari. Kita harus, Alkitab berkata Tuhan memperlengkapi orang-orang anak-anak Tuhan untuk berbuat baik. Makanya kasih itu kan tidak menyakiti, kasih itu mau berubah, kasih itu tidak kepentingan diri sendiri, tidak egois. Sehingga orang yang tidak egois dia mau berubah, dia mau mengasihi, dia itu mau memberikan apa ya, memberikan yang terbaik. Makanya kenapa di dalam pernikahan kayak saya misalnya dengan suami itu, kita itu belajar kalau salah kita langsung minta maaf dan kemudian berubah. Nah, banyak bertobat tadi itu ya? Berubah, bertobat. Jangan banyak cuma minta maaf aja ya. Iya. Kalau minta maaf aja bukan bertobat tapi berobat ya Bu. Nanti bisa sakit lagi, Betul. bisa nyakitin lagi. Ya insaf lah ya kalau bahasa sekulernya insaf lah ya. Banyak orang nggak insaf, nggak sadar gitu ya. Apa hasilnya ketika Ibu melaksanakan itu dan mempraktekkan dalam praktik keseharian? Satu, kita sama-sama menjadi dewasa. Apakah tidak ada konflik atau tetap ada konflik tapi tahu mengatasinya? Kalau dikatakan hampir nggak ada konflik ya kita ya. Karena setiap kali misalnya ada sesuatu yang mengganjal, kita langsung ngomong, nggak perlu dengan nada tinggi, nggak perlu marah-marah, ya kan. Misalnya, loh yang aku kepinginnya begini gitu ya kan. Misalnya pingin ke kanan ya, disuka ke kiri. Aku pingin ke kanan ya sayang. Tapi kalau kamu ke kiri dulu baru nanti ke kanan. Atau kalau kita punya salah, nggak usah dulu menunggu orang itu marah. Ya kita langsung ngomong. Kadang-kadang kita tuh sadar kita salah, tapi kadang gengsi untuk ngomong. Akhirnya itu memendam. Lama-lama itu menjadi keras. Terus kita akhirnya nggak peka karena seringkali melakukan kesalahan berulang-ulang. Akhirnya kita menjadi karakter, jadi kebiasaan sampai akhirnya nggak sadar kalau itu salah. Itu yang dikatakan akar pahit dan akar pahit itu malah jadi bagian dari karakter dia gitu ya. Menjadi dirinya akhirnya. Akar pahit, kepahitan itu menjadi karakter dia. Makanya dia menjadi mulutnya jadi pedes, tingkah lakunya juga menyakitkan. Nah ini yang membuat akhirnya pasangan itu menjadi konflik. Anak-anak juga melihat juga akhirnya terjadi kepahitan karena kepahitan itu kan menular ya. Karena orang bisa terluka juga, semua orang menjadi terluka. Ya,
Ibu, untuk para orang tua, supaya tidak menggantikan posisi Kristus, Ya. apa yang harus dilakukan hari-hari ini? Satu, ya mereka itu harus, kan firman Tuhan katakan, ajarkan kepada anakmu terus-menerus ya kan, Ya. berulang-ulang. Ya. Kita mengajarkan tentang Tuhan Yesus, kita mengajarkan siapa Yesus, tapi yang kedua, kita itu menjadi teladan. Kita itu cuma bisa mengarahkan orang kepada Yesus, tanpa kita menjadi Yesus. Kalau kita menjadi Yesus itu dengan, makanya banyak orang itu berlaku seperti Yesus itu dengan apa? Kita itu selalu menolong, menggantikan anak kita, segala sesuatu kita yang selesaikan, ya kan? Sehingga anak akhirnya, kok orang tuaku ini lebih baik daripada Yesus. Kalau Yesus ada banyak syaratnya, kalau dengan orang tua enggak, semuanya diselesaikan, ditolong ya kan. Tapi yang kedua juga kita menjadi teladan, karena waktu anak lahir, mereka itu belum tahu tentang kasih, belum langsung mengenal Tuhan kan. Ya. Tapi mereka tahu kasih, mereka tahu tentang pengampunan itu lewat orang tua. Waktu orang tua bisa mengelapaskan pengampunan, penerimaan, mengasihi, itu orang bisa melihat Yesus. Makanya banyak anak-anak muda itu tidak pernah bisa ketemu Yesus karena mereka melihat bapaknya yang menyakiti, melukai. Makanya banyak beberapa orang yang berdoa, Bapa kami nggak bisa, karena dia melihat bapaknya yang nggak mengasihi, yang melukai. Kok dia dipanggil Bapak, itu kan. Jadi itu sebabnya orang tua bagaimana bisa membawa anak-anak kita kepada Yesus tanpa menggantikan Yesus, yaitu tadi kita merahkan Yesus kepada anak-anak kepada Yesus dengan kita mengajar mereka berulang-ulang tentang kebaikan Tuhan. Terus kita bisa menjadi teladan, apa itu pengampunan, dia bisa mengampuni, orang tua rendah hati bisa minta maaf kalau memang dia salah, dia mendengarkan, dan itu memulihkan anak dan tidak selalu menolong anak karena Termasuk juga didikan yang keras. ya, didikan keras itu seimbang. Selama seimbang itu kekerasan itu jadi nggak keras banget. Iya, artinya bukan kekerasan fisik, Iya, bukan betul. kekerasan verbal, Iya. tapi sebuah hal yang mengedukasi mereka untuk Iya. tahu bahwa ini memang salah Betul. gitu ya. Iya betul Disiplin juga Bu, duduk. karena kalau orang tua terlalu spoil anak juga, Betul. akhirnya mereka lebih memilih manusia karena manusia lebih negosiable daripada Iya. Tuhan kayaknya. Kok lebih enak ya dengan orang tua saya gitu kan. Betul, betul, betul. Bu, di momen Hari Kasih Sayang ini, apa yang Ibu ingin sampaikan, yang Roh Kudus taruh di impresi hati Ibu sampaikan secara personal barangkali, ataupun kepada pasangan yang saat ini sedang mengalami pergumulan, atau mereka yang sedang dimabuk asmara supaya mereka benar-benar momen kasih sayang adalah sebuah fakta yang Injil juga sudah ajarkan, kasih yang sejati atau apa. Silakan Bu, Ibu bisa sampaikan langsung. Kemana? Ke sini Bu. Iya, langsung aja. Oke. Iya. Kita itu sebagai Oh, maaf, izin Bu, ke sini Bu. sorry. Iya. Oke, kita sebagai di dalam momen kasih sayang ini kita harus tahu bahwa dunia ini tidak tahu tentang kasih. Dunia itu perlu melihat Yesus di dalam apa yang kita lakukan. Demikian juga kalau kita pasangan, sebagai pasangan suami istri, maka praktekkan kasih Yesus tanpa syarat, kasih yang agape, kasih yang melepaskan pengampunan, kasih yang rendah hati. Sebagai istri, lakukan bagian istri, yaitu hormat dan memberikan tunduk kepada suami. Suami-suami, kasih istrimu dan jangan berlaku kasar. Hal inilah kasih yang Tuhan mau. Demikian juga orang tua kepada anak. Kasih anakmu tanpa pilih kasih kepada anak. Orang tua juga harus bisa minta maaf. Orang tua bisa mendengarkan apa yang anak-anak katakan tanpa memanjakan mereka. Didiklah mereka dengan seimbang. Itulah kasih yang diajarkan Tuhan. Karena Tuhan Yesus sendiri mengajar murid-muridnya, mengajar bangsa Israel dengan seimbang. Dikasihi, disayang, disertai, tetapi kadang juga ditinggalkan untuk mereka bisa berdiri di kaki mereka. Yesus meninggalkan, bukan meninggalkan benar-benar meninggalkan, tetapi supaya memberi kesempatan mereka belajar bangkit di kaki mereka sehingga mereka punya iman kepada Yesus. Demikianlah kasih Tuhan. Bu, langsung diminum Bu. Ini bukan properti loh Bu, saya sampai lupa nawarin minum. Kalau saya simpulkan berarti kasih itu nggak cuma dirayakan Bu ya, tapi juga dihidupi. Benar. Setiap hari. Wow, luar biasa. Iya, sahabat Cahaya Bagi Negeri, Hari Kasih Sayang bukan sekedar tentang merayakan cinta, tetapi momen untuk menguji arah kasih kita itu sebenarnya seperti apa dan kemana. Apakah kasih kita hanya bertahan saat semuanya nyaman, atau kasih yang tetap setia bahkan saat harus berkorban dan mengampuni? Kebenaran Injil mengajarkan kita bahwa kasih sejati selalu terikat dengan namanya kebenaran.
kasih yang tidak menyakiti, namun juga tidak membiarkan kesalahan tanpa pemulihan. Maka hari ini, ambillah langkah nyata dan praktis. Coba mulai berbicara dengan pasangan Anda. Minta maaf jika perlu. Demi pemulihan komunikasi yang retak. Dan semangat untuk membangun kembali kasih kita. Ya, sekali lagi, bukan di atas perasaan, tetapi di atas kebenaran Kristus. Jika perbincangan kami episode ini memberkati Anda, silakan kasih like, share, dan komentar Anda. Tag pasangan, sahabat, atau keluarga Anda, anak-anak, orang tua barangkali. Agar semakin banyak keluarga Kristen yang menemukan kasih sejati, yaitu yang memulihkan dan dihidupi setiap hari. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Itu ayat kita hari ini di 1 Yohanes pasal 4 ayat 8. Terima kasih sudah mengikuti Saya Bagi Negeri hari ini. Dan Ibu Deborah, terima kasih banyak. Tuhan memberkati. Jika Anda terberkati dengan topik hari ini, jangan lupa like, share video ini ya. Dan pastikan Anda subscribe channel Jawaban untuk terus mendapatkan konten yang mengubah hidup Anda. Saya Andi Otniel. Sampai jumpa di episode berikutnya. Dah. Silakan Bu.